Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi kelima, yaitu tentang mengatur perjalanan dinas. Saya Kurniati, saya akan menjelaskan apa itu pengertian perjalanan dinas. Menurut Setia Ningsih, perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh pegawai suatu perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan. Tugas pekerjaan kedinasan merupakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan lembaga atau perusahaan yang bersangkutan. Perjalanan dinas dilakukan karena berbagai kepentingan, antara lain pelaksanaan pengawasan di kantor cabang, seminar, diklat, tender, janji temu, penjajakan kerjasama, menghadiri acara seremonial, kegiatan sosial, dan lain-lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan suatu perusahaan dengan tujuan kedinasan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, ada macam-macam perjalanan dinas. Jika ditinjau dari wilayah tujuan, perjalanan dinas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, perjalanan dinas dalam negeri. Contohnya, antar kota, antar daerah, antar provinsi. Lalu yang kedua ada perjalanan bisnis atau dinas luar negeri. Contohnya, antar negara. Lalu jika ditinjau dari transportasi, dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu perjalanan lewat darat, laut, dan udara. Jika perjalanan lewat darat bisa dilakukan dengan menggunakan mobil perusahaan, travel, bus, atau kereta api. Perjalanan dinas dengan menggunakan mobil perusahaan dilakukan apabila jarak perusahaan dan tempat tujuan dekat. Perjalanan dengan menggunakan jasa biro perjalanan dapat ditetapkan apabila jarak perusahaan dengan tempat tujuan relatif jauh dan tidak akan mengganggu kesehatan pimpinan. Lalu selanjutnya ada perjalanan lewat laut. Perjalanan dinas lewat laut dilakukan dengan menggunakan kapal apabila tersedia waktu yang panjang dan tidak mendesak. Selanjutnya ada perjalanan lewat udara. Perjalanan dinas dengan menggunakan fasilitas pesawat hendaknya benar-benar dipertimbangkan tingkat efektivitas dan efisiennya, mendesak atau tidaknya waktu dan urusan yang diperlukan untuk memutuskan penggunaan alat transportasi pesawat udara. Bila pimpinan memiliki waktu yang longgar untuk menghadiri atau menyelesaikan suatu urusan dan memungkinkan untuk ditempuh dengan menggunakan fasilitas perjalanan lewat darat, sebaiknya menggunakan fasilitas transportasi darat saja karena lebih ekonomis. Namun keputusan untuk menggunakan transportasi udara juga dipertimbangkan dari lokasi tujuan yang akan dituju. Apabila lokasi terletak di luar Pulau Jawa, di luar pulau, dan waktu tidak memungkinkan menggunakan transportasi laut, maka menggunakan transportasi udara untuk mempersingkat durasi waktu perjalanan jauh lebih baik. Ya, saya Eka Putrilvani akan melanjutkan ke poin bahasan selanjutnya, yaitu persiapan dalam rencana perjalanan dinas. Nah, persiapan sebelum melakukan perjalanan dinas ini merupakan salah satu hal yang penting, di mana sekretaris mencari informasi secara lengkap tentang perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh pimpinan. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus sekretaris cari informasinya sebelum melakukan perjalanan dinas. Nah, yang pertama ialah mencari siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan dinas itu sendiri. Nah, yang kedua ialah apa sih tujuan dari perjalanan dinas itu sendiri? Mungkin untuk kunjungan, atau untuk diklat, pendidikan dan latihan, atau untuk rapat, atau untuk kunjungan pembukaan kantor cabang baru, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ialah
waktu dan jadwal harus diketahui sebelumnya oleh sekretaris, yaitu waktu keberangkatan, waktu kedatangan, waktu kepulangannya, juga susunan kegiatan yang akan dilaksanakan selama perjalanan dinas itu sendiri itu harus sudah dipersiapkan oleh sekretaris. Nah, yang keempat ialah prosedur dalam pemesanan transportasi dan penginapan. Jadi sebelum melakukan perjalanan dinas, sekretaris sudah lebih dulu mencari informasi tentang transportasi dan penginapan yang akan digunakan oleh pimpinan dalam perjalanan dinas itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah uang yang dibutuhkan untuk pengeluaran-pengeluaran yang akan dibutuhkan dalam perjalanan dinas itu sendiri. Nah, yang keenam, sekretaris sebelumnya sudah reservasi atau memesan transportasi dan penginapan yang akan digunakan selama perjalanan dinas. Nah, dan yang terakhir, sekretaris harus paham mengetahui peraturan dari kepabeaan apabila kita melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Jadi, sekretaris harus sudah lebih dulu mengetahui peraturan dari kepabeaan atau bea cukai mengenai negara tersebut. Entah barang yang boleh dibawa atau barang yang tidak boleh dibawa harus sudah diketahui. Ya, sekian materi bahasan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Frista. Saya Frista Aryani Widodo, saya akan melanjutkan presentasi dari Eka Putri Ilvan. Pada bagian kali ini, saya akan menjelaskan mengenai persiapan dokumen perjalanan dinas. Dokumen perjalanan dinas itu apa ya sebenarnya? Jadi, dokumen perjalanan dinas adalah bukti tertulis yang memberikan keterangan bahwa pimpinan akan melakukan perjalanan dinas. Nah, dokumen ini dibagi menjadi dua macam, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal adalah dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi terkait. Dokumen internal ini terdiri dari dua. Yang pertama, surat tugas, yaitu surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di sebuah instansi atau organisasi atau perusahaan kepada anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Sementara yang selanjutnya yaitu surat perintah perjalanan dinas atau disebut dengan SPPD, adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau seorang yang punya kewenangan lebih tinggi, di mana dia akan mengajukan hal ini kepada bawahannya untuk melaksanakan perjalanan dinas. Sumber pembiayaan dari perjalanan dinas ini terbagi menjadi dua, yaitu SPPD rutin dan SPPD proyek. SPPD rutin adalah SPPD yang dibiayai oleh anggaran rutin. SPPD ini biasanya diberikan kepada pimpinan atau pejabat yang berwenang mengeluarkan anggaran rutin. Biasanya anggaran ini atau SPPD rutin ini diadakan untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin perusahaan. Selanjutnya yaitu SPPD proyek, yaitu SPPD yang dibiayai oleh sumber anggaran pembangunan. Nah, SPPD proyek ini diberikan oleh pimpinan proyek untuk melaksanakan pekerjaan proyek. Berikut adalah contoh dari dokumen internal. Nah, dokumen yang pertama yaitu surat perintah perjalanan dinas dan di sebelah kanannya yaitu surat tugas. Selanjutnya yaitu dokumen eksternal. Dokumen eksternal ini terdiri dari paspor dan visa, surat keterangan fiskal, exit permit, sertifikat kesehatan atau yellow card untuk luar negeri, dan asuransi, KTP, dan dokumen-dokumen atau surat penting lainnya. Nah, apa sih dokumen eksternal? Jadi, dokumen eksternal adalah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang akan digunakan untuk perjalanan dinas. Jenis dokumen ini berbeda-beda, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Terdiri dari pertama yaitu paspor. Paspor adalah identitas bagi warga negara yang akan melaksanakan perjalanan ke luar negeri. Adapun dokumen yang diperlukan untuk membuat paspor itu pertama adalah KTP, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, KK, ijazah pendidikan terakhir, surat keterangan SK, pengangkatan pegawai, surat keterangan catatan kepolisian, SKCK, akta kelahiran, dan surat tugas dari instansi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu visa. Visa adalah surat izin tinggal di suatu negara untuk periode tertentu. Visa ini berupa keterangan tertulis di atas lembar formulir
Isinya seperti nomor paspor, lama izin tinggalnya, apakah berupa single visit atau multiple visit. Nah, single visit itu artinya visa ini hanya berlaku untuk sekali kunjungan. Sementara multiple visit dapat dilakukan untuk beberapa kali kunjungan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu surat keterangan fiskal, artinya adalah surat keterangan bahwa seseorang yang akan melaksanakan perjalanan ke luar negeri ini telah membayar pajak dan ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Exit permit yaitu bukti dari imigrasi setempat bahwa telah memasuki atau meninggalkan negara yang bersangkutan. Bentuk exit permit ini berupa lembaran kertas yang sudah distempel oleh kantor imigrasi dan biasanya ditempel atau dilampirkan pada paspor. Selanjutnya yaitu Yellow Card atau Health Certificate atau sertifikat kesehatan. Surat ini berisi keterangan imunisasi untuk vaksinasi penyakit tertentu nih. Nah, surat keterangan ini tergantung pada epidemi penyakit yang menyerang di negara tersebut. Yellow Card ini bisa kita ambil di suatu rumah sakit yang telah memiliki lisensi dari WHO. Selanjutnya yaitu asuransi, KTP, dan dokumen atau surat penting lainnya. Saya Nurul, kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan transportasi perjalanan dinas. Dalam mengatur perjalanan dinas pimpinan, tentunya seorang sekretaris harus memperhatikan perencanaan transportasi perjalanan dinas. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan transportasi perjalanan dinas pimpinan adalah sebagai berikut. Seorang sekretaris harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dalam menentukan jenis transportasi yang akan digunakan. Selain itu, sekretaris juga harus menyiapkan transportasi untuk keberangkatan, kepulangan, dan transportasi yang akan digunakan di lokasi pertemuan. Faktor lamanya jangka waktu pertemuan akan menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis kendaraan yang akan digunakan. Oleh karena itu, dalam menyusun transportasi perjalanan dinas, seorang sekretaris harus memiliki daftar lengkap nama dan alamat biro perjalanan, nama-nama maskapai penerbangan, dan jadwal perjalanan kereta api. Persiapan transportasi yang akan digunakan dalam perjalanan dinas dapat melalui jalur darat, jalur laut, ataupun jalur udara. Setiap pilihan transportasi tersebut memerlukan persiapan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kali ini saya akan membahas apa saja persiapan yang diperlukan ketika telah memilih jenis transportasi yang akan digunakan dalam perjalanan dinas. Apabila perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi atau perusahaan, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu SIM, STNK, kartu asuransi, KTP, dan surat-surat lainnya. Jangan lupa untuk memeriksa kendaraan mobil dan membawa peta kota tujuan. Apabila perjalanan dinas menggunakan kereta api, hal-hal yang perlu diperhatikan tentunya adalah tiket kereta api, memastikan jadwal keberangkatan, serta mengonfirmasi mengenai ada tidaknya penundaan jadwal keberangkatan, memastikan kembali janji dan jadwal pertemuan, serta memeriksa kembali kelengkapan surat-surat yang dibutuhkan. Apabila perjalanan dinas menggunakan kapal laut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tiket kapal, memeriksa kembali kelengkapan surat-surat yang diperlukan, mengusahakan ada penjemputan di pelabuhan, serta mempersiapkan rencana perjalanan. Sedangkan apabila perjalanan dinas menggunakan pesawat, hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain, kita sebagai seorang sekretaris harus mendapatkan tiket pesawat sebelum jadwal keberangkatan. Untuk perjalanan dinas ke luar negeri, kita juga harus mengecek kembali masa berlaku paspor dan visa pimpinan kita. Kemudian kita harus mempersiapkan mata uang asing dan memastikan bahwa barang bawaan tidak melebihi batas maksimum yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai persiapan akomodasi untuk perjalanan dinas yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Bella Retnosari. Nama saya Bella Retnosari dan saya akan menjelaskan mengenai persiapan akomodasi perjalanan dinas. Apa sih sebenarnya akomodasi itu? Akomodasi adalah segala sesuatu yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan selama perjalanan dinas.
Akomodasi ini bisa meliputi tempat tinggal ataupun hotel beserta fasilitas-fasilitas yang akan disediakan. Kemudian juga transportasi yang akan digunakan beserta daftar list harganya. Untuk menyusun perencanaan akomodasi yang baik, maka banyak sekali hal yang harus diperhatikan oleh seorang sekretaris. Misalnya, lokasi atau tempat tujuan perjalanan dinas, berapa lama perjalanan dinas akan dilakukan, dan juga jenis acara apa perjalanan dinas tersebut. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh mengenai persiapan akomodasi di bagian tempat tinggal. Hal yang pertama kali dilakukan adalah pemesanan kamar. Cara pemesanan kamar ini kita bisa menggunakan via telepon ataupun aplikasi booking hotel yang sudah banyak sekali jenisnya. Dan perlu diingat bahwa kita harus memesan 1 hari sebelum kita menginap. Dan harus mengisi identitas diri dengan benar, karena hal ini akan berguna saat kita melakukan check-in. Nah, di poin kedua ini adalah check-in. Check-in ini adalah kegiatan yang pertama kali akan kita lakukan saat masuk ke dalam hotel tersebut. Jika kita memesan melalui via telepon, kita hanya tinggal menyebutkan identitas diri sesuai dengan data sebelumnya. Dan apabila kita memesan melalui aplikasi booking hotel, kita hanya tinggal menunjukkan bukti pemesanannya. Yang ketiga adalah pembayaran. Pembayaran dapat dilaksanakan ataupun dilakukan pada saat check-in. Untuk biayanya sendiri itu tergantung dengan jenis kamar apa yang kita gunakan dan juga berapa lama kita menginap. Untuk biaya fasilitas lainnya bisa kita bayarkan pada saat check-out. Nah, di check-out ini ataupun di poin terakhir ini adalah ketika kita ingin meninggalkan hotel. Biasanya check-out ini dilakukan pada jam 12 sampai jam 1 siang. Apabila kita melebihi waktu tersebut dan kita belum check out dari hotel, maka kita akan dikenakan charge atau biaya tambahan. Saya, Eka Putri Elvani, akan melanjutkan poin bahasan selanjutnya, yaitu rencana keuangan dari perjalanan dinas itu sendiri. Nah, rencana keuangan itu merupakan salah satu hal yang penting dalam perjalanan dinas. Kenapa? Karena jika pada saat perjalanan dinas kekurangan dana atau keuangan, itu bisa saja menghambat dari perjalanan dinas itu sendiri. Nah, setelah itu, sekretaris harus membuat secara rinci rencana keuangan yang diperlukan selama perjalanan dinas itu sendiri. Nah, berikut beberapa biaya yang perlu diperkirakan oleh sekretaris dalam membuat rencana keuangan dari perjalanan dinas itu sendiri. Yang pertama, itu biaya transportasi, entah mungkin kita menggunakan mobil perusahaan atau transportasi seperti kapal laut, lalu kereta api ataupun pesawat jika kita pergi ke daerah yang lumayan jauh seperti ke luar negeri misalnya. Nah, selanjutnya adalah biaya akomodasi seperti biaya makan minum atau biaya penginapan pada saat kita perjalanan dinas yang di luar kota atau di luar negeri. Nah, selanjutnya ada biaya acara kegiatan atau kontribusi acara. Lalu yang keempat ada uang saku untuk pimpinan atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas. Nah, selanjutnya ialah uang lusum atau biaya pengganti. Nah, biaya pengganti ini dikeluarkan karena si pimpinan atau pegawai perusahaan tidak bekerja di dalam perusahaan atau sedang bekerja di luar dari perusahaan. Nah, yang terakhir adalah biaya lain-lain atau biaya yang tak terduga bila diperlukan. Nah, selain menyiapkan rencana keuangan itu sendiri, sekretaris juga harus menyiapkan alat pembayaran yang dapat digunakan pada saat perjalanan dinas itu sendiri. Nah, yang pertama ialah uang tunai yang berlaku di negara tersebut atau di kota tersebut. Misalnya kita di Indonesia, kita harus menyiapkan uang tunai rupiah, atau misalnya kita ke Singapura, kita harus menyiapkan dolar Singapura. Nah, selanjutnya yaitu kartu kredit. Selain uang tunai, kita juga bisa mempersiapkan kartu kredit atau
kartu yang yang dipinjamkan oleh bank, tetapi kita tidak menabung gitu ya, tidak menyimpan uang dalam bank tersebut. Nanti akan dibayar setelah transaksi-transaksi terjadi. Selanjutnya adalah travel check. Nah, traveler check ini cek yang dibuat khusus untuk para traveler gitu ya. Nah, yang terakhir adalah letter of credit. Nah, ini digunakan apabila jumlah uang yang akan dikeluarkan cukup besar gitu ya, dan juga digunakan di luar negeri. Misalnya kita sedang melakukan perjanjian kerjasama dan tidak memungkinkan kita untuk membawa uang tunai yang jumlahnya cukup besar. Nah, bisa jadi kita mengganti uang tunai tersebut dalam bentuk letter of credit. Ya, sekian penjelasan bahasan dari rencana keuangan dalam perjalanan dinas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Azima. Saya Nair Jazimatul Habibah akan menjelaskan mengenai persiapan daftar perjalanan dinas. Persiapan daftar perjalanan dinas yaitu seluruh rencana kegiatan yang akan dilakukan selama perjalanan dinas. Adapun kegunaan daftar perjalanan dinas, yang pertama, untuk pimpinan sebagai pedoman dalam melakukan perjalanan dinas. Yang kedua, untuk wakil pimpinan sebagai pedoman berapa lama beliau menggantikan pimpinan jika pimpinan sedang tidak ada di tempat. Yang ketiga, untuk sekretaris sebagai pedoman dalam menangani administrasi pimpinan jika pimpinan sedang tidak ada di tempat. Nah, seorang sekretaris harus membuat lembaran daftar perjalanan dinas dalam 4 rangkap. Yang pertama, atau lembar asli diserahkan kepada pimpinan. Lembar kedua untuk wakil pimpinan. Lembar ketiga untuk manajer atau staf yang dituju oleh pimpinan. Dan lembar keempat untuk sekretaris yang disimpan sebagai arsip perusahaan. Nah, selanjutnya ada isi atau muatan dalam daftar perjalanan dinas, ada 6. Yang pertama, waktu keberangkatan, mencakup jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun kapan akan menuju suatu perjalanan dinas. Yang kedua, tempat tujuan perjalanan dinas. Sebagai seorang sekretaris harus memastikan tempat terselenggaranya acara di luar kota atau di luar negeri. Kemudian yang ketiga yaitu jangka waktu perjalanan dinas, mencakup berapa lama melakukan perjalanan dinas, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun, dan sebagainya. Yang keempat, memilih transportasi yang akan digunakan. Sebagai seorang sekretaris, kita harus cermat dalam memilih transportasi apa yang akan digunakan dalam rangka mencapai keefisiensian waktu. Dan yang kelima yaitu tujuan perjalanan dinas. Ya, tujuan perjalanan dinas sangat banyak, diantaranya memperoleh kerjasama antar perusahaan, meninjau produk, mengunjungi pameran, dan sebagainya. Yang terakhir, atau poin ke-6, yaitu waktu kepulangan, mencakup jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun kapan akan kembali ke tempat semula setelah melakukan perjalanan dinas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.